Kebohongan Paulus, kebohongan terbesar Paulus. Yahudi membongkar kebohongan Paulus, tetapi sengaja mendiamkan untuk menjadikan Kristian sebagai budak. Manusia yang tidak diketahui oleh pemerintah dunia ini, sebab sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Penjelasan 3, Paulus kata bahwa kuasa dunia tidak sadar mereka sedang menjalankan rencana Tuhan. Ini menyokong ide bahwa kematian Yesus bukan kesalahan manusia semata-mata, tetapi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk tujuan yang lebih besar. Kesimpulan lanjutan, jadi dalam tulisan-tulisan Paulus, dia tidak menumpukan kepada siapa yang harus dipersalahkan, Yahudi, Rom, atau lainnya. Dia mahu umat percaya, tetapi dia mengangkat kematian Yesus sebagai satu misi sukarela, penuh kasih dan penebusan, dan dia mahu setiap orang baik, Yahudi atau bukan Yahudi, melihat kepada harapan dan penyatuan dalam Kristus, bukan perpecahan berdasarkan politik atau sejarah. Ucapan Yesus saat kematian, ucapan Yesus saat disalib, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Aram, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dicatat dalam Injil Matius 27:46 dan Markus 15:34. Ucapan ini sering menjadi bahan renungan dan perdebatan dalam teologi Kristen. Komen, tidak wajar bagi seorang yang rela menyerahkan diri sebagai korban apatah lagi, sebagai Tuhan mengucapkan kata-kata pengecut di saat kematian. Rujuk, kata-kata pemimpin hebat Irak, Saddam Hussein, saat kematian, bukan kata-kata pecundang. 1 Matius 26:9. Doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat ini adalah luahan perasaan Yesus yang tidak rela mati, atau sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa dia berdoa untuk dielakkan daripada kematian itu yang membuka kemungkinan bahwa Allah menerima mengkabulkan doanya. Dalam Injil Barnabas dan Al-Quran, memang ada pandangan bahwa Yesus, Isa, tidak disalib dan diangkat ke langit, berbeza dengan Injil-Injil dalam Perjanjian Baru Kristen. Berikut rujukan dari kedua-duanya. 2. Injil Barnabas pasal 112, terjemahan tidak rasmi. Yudas dihukum gantung, disalib, dan murid-murid percaya bahwa dia adalah Yesus. Tetapi Yesus telah diangkat oleh malaikat ke langit dalam keadaan hidup oleh perintah Allah. Dalam Injil Barnabas diceritakan bahwa Yudas Iskariot diubah wajahnya menjadi menyerupai Yesus dan dialah yang disalib. Sementara itu, Yesus tidak disalib, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. 3. Al-Quran Surah An-Nisa 4, 157, 158, 4, 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putraku Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. 4 Korintus 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kesimpulan, baik Injil Barnabas maupun Al-Quran menolak penyaliban Yesus dan menyatakan bahwa Yesus tidak disalib atau dibunuh, melainkan seseorang lain yang diserupakan. Yesus diangkat ke langit.
oleh Allah dalam keadaan hidup